Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 kali ini akan mengeksplorasi budaya-budaya yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nanti kita mau ke Museum Indonesia. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Aku Trista. Aku Novira. Aku Khadijah. Aku Tias. Aku Putra. Aku Jason. Aku Cesta. Yuk, let's go. Let's go. Indonesia memiliki ragam dan warisan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak tempat yang menyimpan sebagian peninggalan dan warisan tersebut. Salah satunya ada pada Museum Indonesia. Oke, sekarang aku lagi ada di lantai 1 Museum Indonesia. Nah, di lantai ini tuh banyak banget peninggalan sejarah Nusantara. Nah, salah satunya itu ada alat musik tradisional, busana adat, wayang, patung, wasra Nusantara, peralatan bertahan hidup, serta topeng. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra. Di sini saya akan membahas soal perwayangan nih. Di tempat ini terkhususnya ada wayang Bima. Di situ wayang itu dari Dari Jawa, Jogja, Solo, terus dari Sunda, dan ternyata di Bali pun mempunyai wayang, guys. Di sini ada wayang Bima, yaitu merupakan putra kedua dari Pandu Raja Hastinapura dengan Dwi Kunti. Jadi di sini ada wayang-wayang, patung-patungan. Kita lanjut ke teman saya selanjutnya. Oke, lanjut bersama saya Jason. Kali ini saya berada di bagian pertopengan. Jadi topeng itu biasanya dipakai untuk menjadi media untuk menyampaikan pesan, cerita, mitos, dan juga legenda dan kisah-kisah penting dalam masyarakat pendukungnya. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, topeng juga menjadi ornamen hiasan maupun dekorasi. Jadi kita lanjut next ke sana. Di sini ada berbagai macam jenis topeng. Ya, untuk salah satu contohnya saya akan mengambil contohnya yaitu topeng Banguk Kabit. Jadi topeng Banguk Kabit ini adalah salah satu karakter dari ke-12 Tuping. Nah, jadi karakter Tuping ini dia dipercaya dapat menjaga dari kekuatan-kekuatan negatif, lalu bisa menjaga ketentraman masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di lantai 2 ini lebih ke pakaian adat
Nah, saya mengambil dari pakaian adat Ternate Maluku Utara, dan penduduk asli dari Maluku Utara Ternate ini biasanya baju adat ini digunakan dan diwariskan oleh leluhur mereka berabad-abad untuk menjalankan ritual pernikahan. Dan seperti perhiasan-perhiasan yang ada di pakaian perempuan ini itu adalah perhiasan tradisional pada zaman dahulu, pada zamannya, yang dimana perhiasan ini ada pada lantai 1 yang banyak sekali perhiasan-perhiasan dari daerah budaya lain juga. Dan di sini nggak cuma pakaian adat Ternate Maluku Utara, di sini juga ada banyak berbagai pakaian adat dari daerah-daerah lainnya. Lalu mungkin salah satu dari pakaian adat ini seperti songket ini itu menggunakan kain tenun yang ada di samping kanan dan kiri saya, dan juga berasal dari daerah Nusantara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas tentang alat menenun. Menenun sudah dilakukan sejak zaman dulu untuk membuat kain secara manual sebagai kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ini berkembang menjadi tradisi karena di setiap daerahnya mempunyai warna, motif, dan juga maknanya tersendiri. Sampai sekarang, menenun tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, seperti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini aku akan memperlihatkan hasil menenun dari yang dijelaskan tadi. Aku bakal ngambil satu hasil saja, yaitu dari Lipa Sambe, dari asalnya dari Bugis, Sulawesi Selatan. Nah, di sini kain ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai budaya dan estetika tinggi dalam kehidupan masyarakat Bugis. Lipa Sambe juga dibuat melalui proses menenun tradisional yang membutuhkan ketelitian dan juga keterampilan, guys. Nah, sehingga menghasilkan kain dengan tekstur halus dan tampilan yang khas. Bahan benang yang digunakan umumnya bersifat sintetis yang memberikan kesan licin dan juga berkilau pada kain. Seperti ini. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Cesta Dabi Santoso. Siapa? Cesta Dabi Santoso. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Aulia. Oke. Di sini saya akan wawancara sedikit tentang museum ini. Mungkin kayak yang pertama tuh awal didirikannya museum ini kapan sih? Awal didirikannya itu peletakan batu pertamanya itu di tahun 1976. Jadi kurang lebih selama 4 tahun pembangunan museumnya. Dan di tahun 1980 museum ini diresmikan. Terus mungkin ada salah satu karya di sini atau yang menjadi favorit untuk, kan banyak turis-turisnya gitu di sini. Ya, salah satunya yang ada di belakang kita. Ini namanya Peta Citra Indonesia, dan tentu saja peta ini kenapa istimewa? Karena ini dilukis dari bagian belakang kaca. Jadi nama senimannya adalah Bapak Rastika dan dibantu sama Bapak Sawia. Jadi beliau memiliki teknik yang unik ya, yang tadi yang aku kasih tahu, karena mereka menulisnya atau melukisnya dari balik kaca, jadi dari bagian dalamnya kayak itu. Nah, ini proses pembuatannya kurang lebih selama 2 tahun. Proses pembuatannya untuk sepanjang 11 meter ini. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih ya, Kak. Baik, dengan senang hati. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Peta Citra Indonesia adalah lukisan di atas kaca yang menampilkan kekayaan alam dan budaya Nusantara, disimbolkan melalui ular naga dan burung garuda sebagai lambang jati diri bangsa. Sekian dari video eksplorasi antar budaya kami. Terima kasih.